Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Hussein Nugraha Sinaga. Saya berasal dari Medan dan kita akan langsung saja membahas tentang materi kita di hari ini, ya. Nah, materi kita di hari ini itu tentang hukum dasar kimia, ya. Jadi kalau misalnya kita bahas tentang hukum dasar kimia, ini adalah pelajaran kelas 10 SMA, ya, dimana kita akan belajar tentang konsentrasinya dan bahkan juga kita akan melihat sebuah massa daripada suatu atom ataupun suatu senyawa. Nah, kita akan langsung saja kita membuat hukum, ya, hukum dasar kimia, ya, hukum dasar kimia. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui dahulu adalah apa yang menjadi dasar kimianya. Makanya ada beberapa yang saya akan buat. Itu adalah yang pertama, ya. Yang pertama itu adalah hukum kekekalan massa. Jadi hukum kekekalan massa. Nah, hukum kekekalan massa ini adalah bahwa massa, ya, bahwa massa sebelum itu sama dengan massa sesudah reaksi, ya, atau massa sesudah reaksi. Nah, apa itu massa sebelum dan massa sesudah reaksi? Ini bisa dipatokin kalau di dalam, ya, dipatokin di dalam ruangan yang tertutup. Jadi sebenarnya sebelum adanya massa dan sesudah reaksi itu akan tetap sama ketika di dalam ruangan, ya, ruangan yang tertutup. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih, ya, ketika kita sudah belajar kimia, maka kita melihat hukum kekekalan massanya adalah massa sebelum atau massa sesudah reaksi dalam ruangan tertutup, yang artinya bahwa tidak ada ya, tidak ada massa yang keluar dari reaksi. Itu dia. Nah, yang kedua kita akan mempelajari tentang, ya, yang kedua kita akan mempelajari tentang hukum perbandingan tetap, katanya. Hukum perbandingan tetap, ya, bandingan tetap. Maaf ya, tetap. Nah, hukum perbandingan tetap ini apa? Nah, hukum perbandingan tetap ini adalah perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tetap. Jadi kalau kita bandingkan nanti di satu soal, maka itu perbandingannya adalah tetap sama ketika sudah melewati yang namanya reaksi, ya, reaksi sebelum dan sesudahnya. Nah, oke, kita akan langsung saja melihat perbandingan, ya, bandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa itu tetap, ya.
adalah tetap. Contohnya ya, contohnya saya akan bikin itu di dalam sebuah reaksi kimia ya. Reaksi kimia yaitu ada 1 gram ya, 1 gram natrium ya, itu 1 gram natrium ditambah ya 1 gram 1,5 ya, 1,5 gram klorin yang menghasilkan massa ya, menghasilkan reaksi massa klorida yaitu sebanyak 2,5 gram klorida. Ini dulu ya. Nah, ketika kita sudah melihat perbandingannya, maka kita akan menentukan lagi. Jadi kalau misalnya dikasih 2 gram ya, dikasih 2 gram natrium itu ditambah, harus perbandingannya tetap ya, 3 gram gitu. 3 gram klorin ya, itu menghasilkan 5 gram klorida. Nah, jadi kita akan melihat di sini, dan ada juga untuk 3 gram ya, 3 gram natrium ditambah dia 4,5 gram klorin, itu bisa dapat 6,5 gram. 7,5 gram ya. 7,5 gram klorida. Nah, berarti kita simpulkan bahwa perbandingannya itu adalah 2 dibanding 3. Bisa ditentukan dari massa atom relatif atau AR. Nah, dari unsur tersebut, contohnya ya dari sini ya. Nih contoh. Oke, contohnya dari sini ya. Contohnya ada perbandingan ya. Perbandingan H dalam O ya. HO berarti perbandingan HO ya kan, dalam senyawa ya, H2O. Nah, perbandingan H dan O dalam senyawa H2O. Berarti kita disimpulkan kalau kita melihat atom relatifnya itu ada AR-nya, itu bisa teman-teman bisa tahu itu AR itu massa atom relatif itu H sama dengan 1 dan O itu sama dengan 16. Itu biasa ya, dan memang kita harus menghafal gitu ya. Berarti kita akan jawab dari sebuah pertanyaan perbandingan H dan O dalam senyawa ini. Maka kita lihat nih ya, kita lihat dulu senyawa dari AR-nya H itu adalah 1 ya kan. Nah, berarti kita kalikan 2 karena H ini punya 2 ya. Jadi 1 kali 2 itu adalah 2 dibanding O. O itu cuma 1 dari senyawa H2O. Nah, dari senyawa H2O ada 16. Berarti bisa disimpulkan bahwa senyawa dari banding H dan O itu
adalah 2:8. Nah, 1:8. Nah, setelah itu dari kita melihat bahwa perbandingan daripada H dan O dalam senyawa H2O itu adalah 1:8, ya. Nah, berarti kita harus mengetahui dulu, setelah itu berlanjut kita masuk ke penerapan hukum daripada perbandingan tetap tadi, ya. Atau biasanya disebut itu adalah hukum Pros, ya. Berarti kita akan lihat perbandingan, ya. Perbandingan hukum, ya, hukum Pros. Bisa dikatakan hukum Pros, ya, Pros, ya, kadar unsur dalam massa. Nah, kadarnya dalam massa, ya, massa. Nah, ini bisa dikatakan ini Pros, ya teman-teman, ya, Pros. Oke. Nah, ketika kita melihat perbandingan hukum Pros, kita akan mengetahui dulu bagaimana sih cara mencarinya. Yang pertama itu ada yang namanya AX dari sebuah senyawa, AX BY, ya. AX BY itu sama dengan presentasi, ya, senyawa dari A, atau bisa dibilang massa dari A. Itu kita mencari dari sebuah unsur dari massanya, maka sama dengan X. Nah, X dikali dengan AR dari unsur A atau dari atom A, unsur A, per jumlah ml atau jumlah keseluruhan AR dari sebuah senyawa, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat ini mr, itu bisa dikatakan semua jumlah unsur, ya, semua jumlah unsur dari AR itu sendiri, gitu. Nah, untuk mencari itu adalah presentasinya adalah X kali AR, X per mr itu harus dikali dengan 100%, karena dia presentasi daripada massa ataupun massa, ya. Nah, terus kita mencari massa A, ya, massa A, massa daripada si unsur itu. Nah, sama halnya X dikali AR daripada A per mr. Nah, kalau di sini 100%, maka di sini kita harus tahu dulu massa si A-nya berapa, atau massa daripada si senyawa ini, ya, massa senyawa AX BY. Nah, sampai di sini pembahasan kita, ya, pembahasan kita lebih lanjut. Jadi kita harus mengetahui dulu bagaimana kondisi-kondisi yang harus kita pahami, gitu, ya. Nah, ya. Jadi ada beberapa yang harus kita tahu. Yang pertama itu adalah hukum kekekalan massa, yang kedua adalah hukum perbandingan tetap. Di mana hukum perbandingan tetap ini unsur-unsurnya dalam senyawa adalah tetap, ya. Perbandingannya tetap. Misalnya dari natrium ke klorin, kita mau masukin 1 gram 2 gram harus dengan bahan yang sejenisnya, dengan perbandingannya 2/3 misalnya. Oke, nah demikianlah pembelajaran dari saya. Saya berkeinginan dan berkerinduan untuk pergi menjadi guru pedalaman, karena saya melihat banyak sekali siswa dan bahkan juga anak-anak yang masih belum mendapatkan pelajaran atau ilmu yang setara dengan di perkotaan. Nah, jadi saya berharap dengan adanya video ini dapat menjadikan saya sebagai guru pedalaman untuk bisa membekali anak-anak dengan masa depannya, ya. Saya ada kerinduan dan bahkan juga saya pengen
eh, memberikan ilmu saya untuk anak-anak yang masih belum mampu gitu ya dalam menjalani ataupun mendapatkan mata pelajaran dan bahkan ilmu yang memadai. Itu dia. Jadi kepada Yayasan Pengharapan Tangan Pengharapan, maksudnya kepada Yayasan Tangan Pengharapan saya diberikan kesempatan untuk menjadi guru pendalaman. Demikian dari saya untuk pembelajaran di hari ini. Ada kurang kata ataupun ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, dan terima kasih buat kesempatan yang telah diberikan. Selamat siang, shalom, dadah.